Namaku Laraswati, biasa dipanggil Laras. Aku mahasiswi tingkat akhir jurusan Antropologi Budaya di salah satu universitas negeri di Jakarta. Sejak kecil, aku selalu tertarik dengan cerita rakyat, mitos, dan kepercayaan kuno yang perlahan dilupakan orang. Tapi bukan karena aku percaya begitu saja, justru karena aku ingin tahu seberapa kepercayaan itu bisa memengaruhi perilaku manusia. Dan mungkin aku terlalu jauh masuk. Cerita ini bukan hasil imajinasi. Aku mencatat semua yang terjadi dengan tanggal, foto, dan rekaman suara. Tapi jangan salahkan aku kalau setelah membaca ini, kamu merasa seolah ada yang ikut mengawasi dari belakangmu. Hari pertama di kampung Lewi Ireng. Aku tiba di Lewi Ireng setelah menempuh perjalanan lebih dari 6 jam dari Bogor. Desa ini tidak ada di peta digital. Bahkan sinyal ponsel mulai hilang sejak 2 jam sebelum aku sampai. Jalanan tanah berliku, kabut tebal, dan aroma basah dari hutan tropis menyambutku. Selamat datang, Neng Laras. Itu kata pertama dari Pak Darna, kepala desa. Lelaki berwajah datar dengan sorot mata tajam. Ia tidak banyak bicara, tapi dari caranya memandang, aku tahu dia tahu sesuatu yang tidak ingin dia ceritakan. Aku tinggal di rumah kayu tua milik seorang nenek bernama Mbah Resmi. Perempuan renta dengan rambut digelung dan kulit keriput seperti kulit nira tua. Tapi suaranya berat dan datar, tak seperti suara nenek-nenek pada umumnya. Kalau Neng kesini cuma mau nulis tugas, jangan ganggu yang tidur, katanya sambil tersenyum aneh. Aku belum paham maksudnya, tapi malam pertama saat hujan turun deras, aku mendengar suara aneh dari dapur belakang. Thuk, 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 seperti suara benda dipukul berulang-uling di atas batu. Aku keluar kamar dengan senter, dapur kosong, tapi di pojok ruangan ada meja kecil seperti altar. Di atasnya sebuah boneka aneh terbuat dari kain goni. Wajahnya tanpa mata, hanya benang merah menjahit mulutnya. Di depannya ada batu pipi hitam, seolah seseorang barusan menghantamkan boneka itu ke batu itu berulang-ulang. Thuk, thuk, thuk. Aku baru tahu keesokan paginya, itu yang mereka sebut sebagai boneka tumbuk roh. Cerita belum selesai, dan apa yang aku pikir hanya tradisi lama ternyata menyimpan kutukan yang masih hidup. Pagi itu aku mendekati meja altar di dapur tempat boneka itu diletakkan. Kain goni kusamnya terlihat lebih kotor dari semalam. Tapi lantai di bawah batu tempat menumbuk itu basah, seperti bekas cairan yang mengalir. Warnanya merah kecoklatan. Aku bertanya pada Mbah Resmi tentang boneka itu. Bukan boneka, katanya. Itu tumbal roh, wadah bagi arwah yang tak tenang. Aku tertawa kecil. Maksudnya roh masuk ke boneka? Dia menatapku dengan mata yang kosong tapi dalam. Kalau roh itu kuat, ia tidak sekadar masuk. Ia mengikat orang yang memanggilnya. Hari itu, aku dan Bayu mulai eksplorasi kampung. Bayu yang baru menyusul pagi tadi langsung mengeluarkan kamera dan merekam beberapa spot untuk dokumentasi. Kami menemukan satu tempat aneh di pinggir hutan. Batu besar melingkar seperti lingkaran api unggun, dan di tengahnya ada satu kayu hitam tertancap tegak. Pak Darna datang menghampiri kami tanpa suara. Jangan direkam. Itu tempat ritual tumbuk roh. Bayu tetap menyalakan kameranya diam-diam. Sekitar jam 1:30 dini hari, aku terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara tak tak tak. Bukan dari dapur, tapi dari arah luar rumah. Aku membuka jendela perlahan. Kabut tipis mengambang di halaman belakang. Aku melihat siluet seseorang di dekat altar batu tua yang kami temui siang tadi. Seseorang
Atau sesuatu sedang menumbuk boneka itu. Bayu yang tertidur di kamar sebelah ikut terbangun karena langkah kakiku. "Kamu ngapain, Ras?" Aku tak menjawab, hanya menunjuk ke arah luar. Dia langsung mengambil kameranya, tapi begitu kami sama-sama melihat ke luar, sosok itu menoleh ke arah kami. Wajahnya bukan manusia, tapi wajah boneka. Benang merah menyulam mulutnya dan matanya yang sebelumnya tak ada kini berlubang hitam seolah kosong. Tapi Bayu menjatuhkan kameranya, dan saat ia memungutnya kembali, layar liquid crystal display menunjukkan gambar terakhir yang tertangkap. Sosok itu berdiri di balik jendela kamar kami, tapi saat kami menoleh, tak ada apapun di sana. Catatan kecil di buku harian Mbah Resmi. Kutipan, "Mereka sudah melihat, ikatan telah dimulai, ritual belum selesai, dan roh belum puas. Akan ada harga yang harus dibayar." Malam berikutnya bukan hanya tentang suara, tapi tentang siapa yang akan dipanggil berikutnya. Pagi itu, Bayu tampak berbeda. Biasanya ia paling cerewet soal dokumentasi, tapi hari itu dia diam, matanya merah, wajahnya pucat. Saat aku tanya apa dia tidur nyenyak, jawabnya singkat. Dia menunjuk ke kamera. "Lihat sendiri, di rekaman malam tadi, terlihat jelas bayangan sosok bertubuh kurus, berpakaian compang-camping, berdiri lama di pojok halaman belakang. Wajahnya tetap tidak bisa terlihat jelas, tapi gerakannya aneh. Dia seperti mengangguk perlahan, seolah menyetujui sesuatu yang hanya dia dengar. Yang lebih mengerikan, di ujung video, saat kamera terguncang dan hampir jatuh, ada satu frame yang hanya muncul sepersekian detik. Wajah Bayu, tapi di belakangnya berdiri bayangan dirinya sendiri, tanpa mata, tanpa mulut, hanya hitam seperti dibakar. Sore hari, kunjungan tak diundang. Kami memutuskan untuk bicara lagi dengan Mbah Resmi. Tapi saat tiba di rumah, pintu terbuka. Di dalam gelap, hanya ada bau dupa dan suara-suara kecil seperti bisikan dari ruang tengah. Saat kami masuk, Mbah Resmi sedang duduk di depan altar kecil, menumbuk boneka kain goni. Pelan-pelan, "Bayu sudah dipanggil," katanya. Aku langsung menatap Bayu. Dia mulai gemetar. "Apa maksudnya, Mbah?" "Boneka itu haus. Dia pilih siapa yang paling rapuh. Dan Bayu, kau terlalu banyak melihat." Tiba-tiba, Bayu berteriak. Tangannya mencakar leher sendiri, seolah ada sesuatu yang mencekik. Aku panik dan menariknya keluar rumah. Tapi sebelum keluar, aku melihat altar itu. Boneka di sana tersenyum. Benang merah yang semula lurus kini melengkung seperti lengkungan mulut. Kami menginap di rumah kosong bekas gudang penyimpanan hasil panen, lebih jauh dari rumah Mbah Resmi. Tapi malam itu tidak ada tempat yang cukup jauh. Bayu tidak bisa tidur. Matanya terus menatap langit-langit. Sesekali dia berbisik sendiri. Aku mengambil catatan lapangan dan menuliskan semua kejadian yang sudah terjadi. Tapi saat aku menoleh, Bayu sedang berdiri menghadap tembok. Tangannya terangkat, menempel ke tembok seperti sedang menggebak. Tapi saat kulihat lebih dekat, bukan gambar. Dia menulis sesuatu dengan darah dari jari-jari Nia yang terkelupas. Aku sudah dipilih. Dia akan menjadi bagian dari tubuh ini. Boneka itu bukan sekadar wadah. Ia adalah pintu, dan Bayu mungkin sudah bukan Bayu lagi. Pagi itu aku mencoba bicara pada Bayu, tapi yang kutemui bukan lagi sahabatku. Matanya kosong, tubuhnya lemas tapi kaku. Saat kuajak bicara, dia hanya menatapku lama, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Aku masih di sini." Tapi dia juga, aku merinding. Suaranya berubah, bukan hanya berat, tapi
seperti bergema dari dua mulut sekaligus satu milik Bayu. Satu lagi, Entesi, kupanggil Mbah Resmi. Saat melihat Bayu, wajahnya langsung pucat. Dia sedang dipinjam, maksudnya, Mbah, ritual itu belum selesai. Roh yang terpanggil belum puas. Dia butuh tubuh untuk menyempurnakan bentuknya. Tubuh yang bisa menampungnya sepenuhnya. Bayu, hanya Mbah Resmi mengajakku ke rumah kayu tua di pinggir kebun bambu. Di sana, ia menunjukkan semacam peti batu tua yang penuh ukiran dan lingkaran simbol. Di dalamnya ada boneka lain, tapi yang ini dibuat dari potongan kulit kering, rambut manusia, dan mata dari kerang putih yang digores sampai berdarah. Itu boneka penampung. Satu-satunya cara agar roh itu bisa dikeluarkan dari tubuh Bayu adalah dengan mengalihkan wadahnya. Mbah Resmi memulai ritual. Ia menggambar lingkaran dengan darah ayam hitam, menaburkan abu dupa dari bunga kantil, dan menyuruhku membawa Bayu masuk ke lingkaran. Bayu memberontak, atau lebih tepatnya, sesuatu di dalam Bayu memberontak. Ia menjerit, bukan dengan satu suara, tapi dua. Tubuhnya bergetar, lalu tertawa. Kalian terlambat. Ini tubuhku sekarang. Tiba-tiba, Bayu melompat keluar lingkaran. Mbah Resmi berteriak, "Loras, lemparkan boneka penampungnya." Aku menggenggam boneka itu dan melemparkannya tepat ke arah Bayu. Saat boneka itu menyentuh tanah, asap hitam mengepul dari tubuh Bayu. Dia menjerit, lalu jatuh tersungkur. Dari tubuhnya keluar bayangan gelap, panjang, menjulang seperti kabut pekat, lalu mengalir masuk ke boneka penampung. Sunyi. Bayu tergeletak, tak bergerak, napasnya lemah. Tapi Diesader, matanya kembali seperti semula. Tapi ada yang salah. Saat kami hendak membakar boneka penampung itu, Mbah Resmi menatapnya lama. Tidak bisa. Boneka ini menolak dibakar. Di atas tanah tempat boneka itu diletakkan, muncul garis merah seperti bekas cakaran, dan di tengah garis itu satu kalimat tertulis dengan darah. Aku sudah punya wadah yang lebih baik, Bayu Bibet. Tapi boneka itu belum hilang, dan kini ia mencari wadah baru dengan sendirinya. Aku tidur di ruang depan rumah Mbah Resmi malam itu. Boneka penampung kami letakkan di dalam kotak besi yang dikunci gembok dan disimpan di dalam gudang belakang. Tapi saat subuh tiba, udara di dalam rumah berubah. Dinginnya menusuk tulang. Bayu berteriak lebih dulu. Dia melihat boneka itu duduk di atas kursi kayu di ruang tamu, menghadap ke arah kami. Padahal kami yakin benar boneka itu dikurung semalam. Aku dan Mbah Resmi bergegas ke gudang. Ketaknya masih terkunci. Tapi kami memindahkan boneka itu ke dalam kurungan besi dan mengikatnya dengan tali yang telah diritualkan menggunakan air kelor dan minyak daun bidara. Tapi malamnya, kejadian yang sama terulang. Kami menaruhnya di tempat terkunci. Lalu, tepat jam 3:33 pagi, bunyi ketukan di jendela membuatku terbangun. Saat aku melongok, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat menoleh ke arah rak, boneka itu sudah duduk di sana, menghadap ke arahku. Kepalanya miring, dan kali ini mulut yang sebelumnya hanya benang lurus tersenyum lebar. Bayu mulai terpengaruh lagi. Bayu mulai mengigau. Ia bicara sendiri saat tidur, menyebutkan nama-nama yang tidak kami kenal. Dara, Amir, Tono, semua sudah jadi milik kita. Saat sadar, dia tidak ingat apapun. Tapi yang paling menyeramkan adalah suara yang terekam di alat perekam kami. Saat kami memutar ulang, terdengar suara halus, lirih dari dalam boneka. Kau yang berikutnya, Laraswati. Itu suara perempuan dewasa, tapi ada gema serak
jejak yang tidak bisa dijelaskan, seolah bukan berasal dari dunia ini. Pagi harinya, kami menemukan jejak kaki kecil berdarah menuju dapur. Tapi jejak itu bukan milik manusia. Jarinya hanya 3, dan bentuk telapak kakinya seperti cakar anak burung. Di ujung jejak itu, tertulis di dinding dengan darah, "Aku suka tempat ini." Mbah Resmi langsung mengunci semua akses dan memulai ritual penenangan tanah. Tapi ia berkata pelan, rohnya sudah terlalu kuat. Boneka itu sudah jadi wadah sempurna. Sekarang dia punya kehendak sendiri. Boneka itu tak hanya menyimpan roh, ia menyerapnya. Dan kini ia memilih di mana dan kapan ia muncul. Aku merasa terjaga sepanjang malam, tapi entah kenapa tetap merasa seperti kehilangan waktu. Saat aku mengecek ponsel, jam menunjukkan jam 6:06 pagi. Padahal rasanya baru pukul 3. Di ruang tamu kursi tempat boneka itu duduk kosong. Tidak ada jejaknya. Dan yang lebih parah, Bayu Helen, kami menemukan kain sobek dari baju Bayu di dekat pagar belakang yang mengarah ke hutan bambu. Tidak ada suara, tidak ada bekas pertarungan, hanya tanah basah dan jejak kaki kecil yang sama seperti sebelumnya. Mbah Resmi menghela napas panjang, lalu menatapku dalam-dalam. Boneka itu tidak lagi hanya bergerak. Sekarang dia memanggil, dan Bayu menjawabnya. Kami menyusuri hutan sampai menemukan pondok tua yang bahkan Mbah Resmi tak pernah lihat sebelumnya. Di dalamnya, kami temukan sesuatu yang mengerikan. Foto-foto orang desa yang seharusnya sudah meninggal. Dan semuanya disematkan di dinding dengan jarum, berdampingan dengan boneka kecil satu, boneka untuk satu nama. Di antara boneka itu, ada satu yang baru, mesip, terbuat dari kain baju sobek milik Bayu, dengan rambut hitam dan bercak darah segar. Saat kami membawa boneka itu keluar, suara lirih muncul lagi, kali ini dari balik punggung boneka. Bayu masih hidup, tapi tidak lama lagi suara itu bukan hanya terdengar, tapi dirasakan seperti bergema di dalam kepala kami. Aku memegang boneka itu, dan jantungku berdetak kencang di dalamnya, seperti ada sesuatu yang bergerak. Mbah Resmi langsung menyiramkan minyak bidara dan mulai membaca mantra. Tapi kali ini, boneka itu berteriak jeritan panjang, tajam, seperti suara anak kecil yang kesakitan bercampur tawa licik perempuan tua. Setelah ritual, kami kembali ke rumah. Tapi saat sampai, rumah itu berubah. Foto-foto yang sebelumnya tergantung kini berganti dengan wajah-wajah yang tidak kami kenal. Ada fotoku sendiri terpajang di tengah ruangan dengan mata yang dicoret pakai tinta merah. Aku menoleh ke Mbah Resmea, hanya berkata pelan, rumah ini sudah dilihat dari dalam boneka itu, dan sekarang dia sedang membuat ruangnya sendiri di sini. Satu persatu kami mulai menghilang. Tapi bukan hanya hilang secara fisik, jiwa kami perlahan sedang digantikan oleh sesuatu yang ingin hidup melalui boneka-boneka itu. Hari itu suasana di dalam rumah Mbah Resmi semakin sunyi dan dingin, seolah udara di dalam ruangan tak lagi berasal dari dunia yang sama. Aku duduk di depan cermin tua di ruang belakang, mencoba menyisir rambut untuk menenangkan diri. Tapi saat menunduk sejenak dan kembali mengangkat kepala, Bayu berdiri di belakangku dalam pantulan. Wajahnya pucat, matanya membelalak kosong. Tapi saat aku menoleh cepat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Aku memanggil Mbah Resmi, dan kami mencoba melakukan pengecekan menggunakan garam dan asap dupa untuk melihat apakah pantulan itu benar-benar menandakan kehadiran roh. Ketika asap dupa menyentuh permukaan cermin, gambar Bayu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, seolah menekan kaca dari dalam. Tapi ada yang janggal, senyumnya tidak seperti senyum Bayu. Itu senyum mengerikan
yang mengangkat kedua sisi mulutnya sampai hampir menyentuh telinga. Matanya meneteskan cairan hitam, bukan air mata, dan kemudian ia bicara. Tanpa suara, hanya lewat gerakan bibir. "Buka. Aku ingin pulang." Mbah Resmi menjelaskan bahwa cermin adalah media yang bisa digunakan roh untuk menyelinap masuk atau keluar, apalagi jika telah dibuka oleh energi dari boneka tumbuk roh. Dan boneka itu telah menjadi gerbang kecil menuju dimensi tempat Roro yang tertahan disimpan. "Bayu terjebak di antara dua dunia," katanya. "Dan yang kamu lihat mungkin bukan dia lagi." Kami mencoba menutup akses itu dengan mantra pelindung, menutup cermin dengan kain putih bertuliskan ayat suci. Tapi sebelum ditutupi sepenuhnya, pantulan Bayu menangis. Lalu senyumnya berubah menjadi teriakan membisu. Saat kain menyentuh cermin, seluruh rumah bergetar. Suara tawa anak kecil bergema dari dalam dinding, dan lampu satu persatu padam. Pagi harinya, saat semua mulai tenang, kami mendapati secari kertas di bawah cermin, tertulis dengan huruf sambung khas Bayu. "Kalian jangan percaya, boneka itu sudah masuk ke dalam kalian semua. Aku lihat semuanya dari sini." Tulisan itu mengering seperti tinta darah, dan kertasnya terasa panas saat disentuh. Mbah Resmi menatapku dengan ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Laras, kita mungkin sudah terlambat. Pantulan itu bukan sekadar bayangan. Itu adalah perangkap." Dan kini, aku mulai melihat sosok lain berdiri di belakangku, bahkan saat aku sendirian. Pukul 02.13 dini hari, ponselku berdering. Nomor yang muncul di layar: 628-128 ATEX XXX33. No Bayu. Padahal kami semua tahu, sejak malam Bayu menghilang, nomor itu sudah tidak aktif. Bahkan saat dicoba panggil balik beberapa hari lalu, muncul suara otomatis. "Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar." Tapi malam ini, nomor itu menelponku. Dengan tangan gemetar, aku tekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinga. Beberapa detik pertama, hening. Lalu suara pelan terdengar, seperti napas berat. Setelah itu, terdengar bisikan serak yang nyaris tak terdengar. "Jangan percaya Mbah Resmi." Aku tercekat. Lalu terdengar suara tangis pelan menyuyat hati. Suara itu jelas suara Bayu. Dia tahu semua ini. Dia tahu siapa yang pertama menaruh boneka itu di rumah. Seketika, sambungan terputus. Aku memet tanganku dingin. Tapi sebelum sempat berpikir panjang, telepon berdering lagi. Kali ini bukan hanya dari Bayu, tapi dari dua nomor lainnya. Nomor-nomor asing dengan awalan berbeda-beda, dan semuanya menelepon bersamaan. Mbah Resmi segera merebut ponselku dan melemparkannya ke baskom berisi air garam. Ponsel itu berdering dalam air. Lalu malam itu, aku memaksa Mbah Resmi untuk bicara. Aku sudah tidak tahan dengan semua teka-teki, dan akhirnya dengan suara berat dan tatapan kosong, ia mengaku, "Aku bukan penjaga boneka itu. Aku adalah orang yang pernah menggunakannya." Ternyata puluhan tahun lalu, Mbah Resmi menggunakan boneka tumbuk roh untuk membalas dendam atas kematian anaknya yang mati dibunuh secara tak adil. Ia menggunakan ritual yang sama untuk menghukum pelaku. Tapi setelah itu, roh yang dia panggil tak mau pergi. Dan sejak saat itu, boneka tersebut berpindah-pindah menghuni rumah, keluarga, dan kini kita. Bayu masih melawan. Sebelum tidur, aku melihat catatan kecil yang terselip di bawah pintu kamarku. Tulisannya mirip dengan yang ditemukan sebelumnya. "Laras, aku masih bisa bertahan, tapi aku tidak tahu sampai kapan. Jangan biarkan dia menyentuh boneka itu. Dia bukan Mbah Resmi yang kamu kenal lagi. Bayu masih hidup atau setidaknya jiwanya masih berjuang. Tapi Sekrong, aku harus menghadapi kenyataan. Musuhku bukan hanya boneka itu, tapi mungkin juga orang yang paling ku percaya di sini."
Setelah pengakuan Mbah Resmi, aku mulai memeriksa setiap sudut rumah kayu tua ini. Dini hari tadi, aku merasakan lantai di dapur sedikit bergoyang, seperti ada rongga di bawahnya. Dan ketika aku coba ketuk, terdengar bunyi kosong, bukan pantulan dari tanah padat. Aku memanggil Mas Rendra diam-diam. Bersama-sama, kami mengangkat papan kayu itu dan di sananya tersembunyi lubang kecil yang mengarah ke bawah. Sebuah tangga tua dari bambu menjulur ke dalam kegelapan. Bau busuk dan menyengat menyeruak seperti bangkai yang membusuk. Bercampur dupa basi dengan senter dan napas yang ditahan, kami turun perlahan. Kami sampai di sebuah ruang bundar dengan dinding yang dipenuhi simbol-simbol aneh. Di tengah ruangan terdapat lingkaran tanah liat kering berwarna hitam kecoklatan dan sebuah altar batu tempat boneka tumbuk roh yang lain lebih tua, lebih rusak, dan lebih menyeramkan diletakkan. Rambutnya gimbal kusut, matanya hanya satu, dan bajunya robek seperti bekas terbakar. Tapi yang paling mengerikan adalah bau darah segar yang tercium dari boneka itu. Mas Rendra menemukan lembaran naskah tua yang sebagian hangus, tertulis tangan dalam aksara Jawa kuno, namun dengan tinta merah yang sangat mencolok. Mbah Resmi ternyata mewarisi tempat ini dari generasi sebelumnya, dan ruang bawah ini dulunya adalah pusat pemujaan roh pelindung keluarga. Tapi sejak ritual pembalasan digunakan untuk membunuh manusia, roh tersebut berubah menjadi entitas haus tumbal yang tak terlihat mulai terlihat. Saat kami membaca naskah itu, udara mendadak membeku. Nafas kami mengembun, dan dinding ruangan berdetak pelan, seperti detak jantung. Mas Rendra menyorotkan senter ke sudut ruangan dan di sana, seseorang berdiri bayu, tapi bukan bayu yang kami kenal. Matanya kosong, tubuhnya kurus dan kotor, dan mulutnya bergerak, tapi tidak mengeluarkan suara. Kami terdiam, takut, bingung. Bayu mengangkat tangan perlahan dan menunjuk ke arah altar. Dan suara yang bukan dari mulutnya, melainkan dari dinding berbicara. Tumbalkan dia, atau roh ini tidak akan pernah pergi. Aku tahu sekarang, satu dari kami harus menjadi korban, atau boneka itu akan terus mencari tubuh baru, dan roh Bayu akan selamanya terjebak. Tapi siapa yang akan dikorbankan? Dan apakah benar Mbah Resmi masih berada di pihak kami? Setelah kemunculan sosok Bayu yang entah nyata atau sekadar ilusi roh, kami kembali ke atas tanah dengan tubuh gemetar. Malam itu kami tak bisa tidur. Suara-suara aneh terus terdengar dari bawah rumah, kadang isakan tangis, kadang erangan marah. Besoknya Mbah Resmi memanggil kami ke ruang tamu dengan wajah yang jauh lebih tua dari sebelumnya. Ia tak lagi berbicara dengan samar. Roh itu dulu melindungi kami, tapi waktu kepala keluarga pertama menumbalkan seorang penduduk demi keselamatan anaknya sendiri, roh itu berubah menjadi pemangsa tumbal. Dia mengaku salah satu anaknya dulu juga menjadi tumbal, dan sekarang roh tersebut meminta satu nyawa terakhir agar siklus kutukan berhenti. Rendra marah besar. Ia menolak semua omong kosong itu. Tapi aku mulai merasa bahwa ada harga yang harus dibayar agar semuanya berhenti. Bukan karena aku percaya, tapi karena semua yang terjadi selama 10 hari ini sudah melebihi batas logika. Malamnya, Mbah Resmi diam-diam membawa kami ke ruang bawah tanah. Ia telah menyiapkan sesajen terakhir: darah, ayam cemani, talip, bunga Kamboja hitam, dan sepotong kuku manusia. Roh itu ingin jiwa, tapi bisa digantikan dengan ikatan darah yang rela memberikan hidupnya sebagian. Maksudnya adalah ritual pengikat di mana seseorang menyatukan sebagian jiwanya dengan roh sebagai penawar agar tidak meminta tumbal lagi. Tapi risikonya, jiwanya akan berkurang sedikit demi sedikit sampai akhirnya menghilang. Aku yang memilih. Tanpa bicara panjang, aku duduk di depan altar dan menyodorkan tanganku. Mbah Resmi menggambar simbol di punggung tanganku dengan darah ayam,
lalu membaca mantra panjang dalam bahasa kuno. Tiba-tiba, tubuhku gemetar hebat. Pikiran seperti ditarik keluar dari kepala. Aku melihat kilasan ratusan wajah. Orang-orang yang pernah menjadi korban dan satu wajah yang terus menatapku. Bayu, dia tersenyum dan berkata pelan, "Terima kasih, Mbak." Dalam keadaan setengah sadar, aku dibawa ke dunia lain, ruang gelap tak berdasar. Di sanalah aku bertemu sosok roh penjaga itu. Besar, bersayap, tapi rusak. Kulitnya seperti arang terbakar dan matanya dua bola cahaya merah menyala. Roh itu mencoba menelanku, tapi mantra dari Mbah Resmi menjaga jiwaku tetap bertahan. Aku harus bertahan 7 menit di dunia itu agar ikatan terjadi sempurna. Setiap detik terasa seperti seumur hidup. Detik ke-7, roh itu meraung dan aku tersadar dengan tubuh dingin dan lemas. Tapi aku tahu aku kehilangan sebagian diriku, dan entah sampai kapan aku bisa tetap menjadi aku. Mas Rendra memelukku sambil menangis. Bayu tidak muncul lagi, dan rumah itu hening untuk pertama kalinya. Tapi aku tahu ini belum benar selesai. Setelah ritual pengikatan itu, semuanya terlihat tenang. Tak ada suara arangan, tak ada bayangan aneh, tak ada tangisan di lorong. Rumah Mbah Resmi bahkan terasa seperti rumah biasa untuk sementara. Namun aku tahu ada sesuatu yang belum beres. Aku bisa merasakannya di balik kulitku, seperti ada sesuatu yang mengintip dari dalam. Malam itu, tepat pukul 12, aku mendapati sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di kamar, tepat di depan cermin tua, berdiri aku, tapi aku yang lain. Aku berdiri mematung. Cermin itu memantulkan sosokku dengan detail. Rambut acak, pakaian lusuh, tapi satu hal yang berbeda, matanya hitam legam, tak ada bola mata, hanya kehampaan. Aku berbisik, "Siapa kamu?" Dan pantulan itu tersenyum. Lalu aku yang tertinggal di alam itu. Tiba-tiba pantulan itu menyerang dari dalam cermin. Tangannya meraih keluar, mencengkeram leherku, mencoba menarikku masuk. Aku menjerit. Tubuhku terpental ke belakang. Cermin itu retak, tapi tidak pecah. Saat aku menatapnya lagi, sosok itu masih di sana, berdiri dan tertawa kecil. Pagi harinya, aku menceritakan semuanya pada Mbah Resmi. Ia pucat, lalu buru-buru memanggil Mas Rendra dan membawa kami ke loteng, tempat sebuah lemari tua terkunci. Dari dalam nia, ia mengeluarkan satu buku tebal berlapis kulit kayu. Judulnya, Bayangan yang Tidak Kembali. Ritual itu menyelamatkan kita, tapi tidak lengkap. Separuh jiwamu terperangkap di antara dua dunia, dan jika tidak segera dikembalikan, pantulan itu akan menjadi kamu sepenuhnya. Kami hanya punya waktu 1 malam lagi sebelum bulan purnama. Setelah itu, pantulan itu akan bebas dan hidup sebagai aku, dan aku akan menghilang sepenuhnya. Satu-satunya cara. Mbah Resmi menjelaskan satu ritual terakhir, ruatan bayangan, sebuah pemisahan antara roh dan refleksi. Tapi untuk itu, aku harus kembali berdiri di depan cermin tua dalam kondisi setengah mati agar jiwaku benar-benar rapuh dan bisa dipisahkan. Mas Rendra tentu tak setuju, tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Malam ini, aku akan kembali ke cermin itu, membawa sebuah potongan jiwa yang tersisa. Dan jika gagal, besok pagi yang bangun bukan aku lagi. Cerita hampir mencapai ujungnya. Namun justru di ujung ini, kegelapan semakin pekat. Aku tidak tahu apakah aku akan tetap menjadi Laraswati yang sama setelah malam nanti. Malam itu aku berdiri di depan cermin yang retak. Rumah Mbah Resmi terasa seperti dihimpit dua dunia. Lilin-lilin di sekitarku menyala tidak stabil. Angin berputar dalam ruangan yang tertutup rapat. Di belakangku,
Mas Rendra menggenggam tangan Mbah Resmi, wajahnya tegang. Di depanku, pantulan yang bukan aku sudah menunggu. Sudah waktu nih, bisik Mbah Resmi, menyerahkan segelas cairan hitam pekat. Minumlah Laras, itu akan melemahkan tubuhmu dan membuka gerbang antara jiwa dan bayangan. Tanpa ragu, aku menenggaknya. Rasanya seperti menelan bara api. Mbah Resmi mulai membaca mantra kuno dalam bahasa yang tak aku mengerti. Tubuhku gemetar, lalu tiba-tiba ringan seperti sedang melayang. Cermin mulai bersinar kehijauan. Dari dalam Nia, pantulan itu bergerak sendiri terlepas dari gerakanku. Ia merangkak keluar, tapi tidak lagi seperti aku. Kulitnya pucat kehijauan, rambutnya seperti akar kering, matanya kosong. Itu adalah versi aku yang kehilangan jiwa. Kembalikan bagian dariku, bisiknya. Aku hanya ingin hidup menjadi nyata. Tapi Mbah Resmi memekik tidak. Semua pantulan pantas menjadi kenyataan. Saat aku mulai melemah, makhluk itu merangkak cepat ke arahku. Tapi Mas Rendra tiba-tiba melompat, membentangkan sebuah cermin kecil berbingkai kuningan di hadapan wajah makhluk itu. Makhluk itu menatap dan langsung menjerit sekeras-kerasnya. Aku tidak mau kembali. Namun cermin itu menyerapnya perlahan, seperti menyedot kabut hitam. Suaranya memudar. Terakhir, aku hanya mendengar satu kalimat kecil. Kau akan menyesal karena menolak dirimu sendiri. Setelah itu, semuanya hening. Cermin utama retak total, lalu hancur. Berkeping-keping, aku terjatuh, disambut oleh tangan Mas Rendra. Tubuhku masih utuh, jiwaku kembali menyatu. Tapi aku tahu ada bagian dariku yang tak akan pernah sama lagi. Mbah Resmi hanya tersenyum lelah. Sudah selesai, nak. Tapi ingat, bayangan tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu di tempat yang tak kita lihat. Aku meninggalkan Lewi Ireng seminggu kemudian. Kini aku tinggal di Jakarta, mencoba hidup normal. Tapi di setiap cermin, aku selalu menatap sedikit lebih lama. Dan kadang aku merasa pantulan itu tersenyum sedikit lebih cepat dari gerakanku. Cerita ini kutulis sebagai penutup, tapi juga peringatan. Jangan pernah menatap cermin terlalu lama di malam hari. Kau tidak tahu siapa yang sedang menatap balik dari sana.